Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita berbahagia secara kedua mempelai bersama kedua keluarga besar, baik dari mempelai wanita maupun mempelai pria. Pujian tadi berkata bahwa semua baik. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita semua baik. Kita ingat bagaimana penciptaan itu, ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua baik. Tetapi di hari keenam itu juga ada manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika manusia itu seorang diri, di situ baru ada ayat tertulis, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Mengapa? Karena ada program Allah yang mulia di dalam manusia itu. Manusia itu ya akan memuliakan Tuhan, tapi tidak hanya seorang diri. Dan jika dia seorang diri, tidak akan bertambah orang yang akan memuliakan nama Tuhan. Nah, ada mandat yang Tuhan wanita ya untuk mendampingi pria itu sebagai penolong. Nah, tema kita hari ini adalah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, dalam pernikahan ya dua menjadi satu. Ya, menjadi satu, disatukan. Nah, dalam Matius pasal ke-19 ayat 6, ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, ya, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dua menjadi satu. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita akan karya Allah dalam satu rumah tangga, dalam satu pernikahan kudus. Yang pertama adalah kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dua menjadi satu ini adalah karya Allah, dipersatukan oleh Allah. Ini harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tatkala kita mengingat pernikahan kita, atau muda-mudi akan masa kegelapan yang mempersatukan kalian. Ya, itu sebabnya dalam pernikahan kudus dua menjadi satu karena dipersatukan oleh Allah. Siapa yang dipersatukan oleh Allah? Yang dipersatukan oleh Allah adalah pria dewasa dengan wanita dewasa. Kita mempersatukan wanita dalam satu rumah tangga pernikahan kudus. Wah, itu sangat berbahaya. Dan jangan pula kita mempersatukan manusia dengan binatang. Dan sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu saya melihat di media sosial, tapi bukan orang Kristen ya, bukan diberkati di gereja gitu ya, tapi ada pernikahan beberapa, bukan hanya satu pasang ya, dengan kambing. Jadi yang laki-laki itu ya manusianya laki-laki ya, manusia ya, yang pasangan laki-laki ini adalah kambing betina. Emangnya nggak ada manusia lagi? Wah, kacau balau. Dan mereka ya upacara. Jadi, tapi mereka kemudian dari agama mereka mendisiplin mereka, mengatakan ini salah. Betul, itu salah. Jadi yang dipersatukan Allah dua jadi satu itu adalah pria dewasa, bukan anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak minta diberkati dalam pernikahan, kita harus tolak. Ada anak-anak, gak apa-apa anak-anak disatukan dulu, diberkati dulu, nanti mereka baru satu rumah begitu. Ya supaya gak kemana-mana. Oh gak boleh, gak ada istilah begitu ya. Atau yang wanitanya masih anak-anak, tidak boleh. Pria dewasa dan wanita dewasa. Saya yakin yang duduk di depan kita ini adalah pria dewasa dan wanita dewasa. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya, kenapa ini penting? Ada loh ya, sudah diberkati, setelah diberkati tahu yang laki-laki itu yang di sampingnya kan pura-pura perempuan, ternyata laki-laki. Tapi ini nggak pura-pura ini, harus ada seleksi ya. Dan itu sudah terjadi. Dan pendeta yang memberkati ya bagaimana, tertipu juga karena penampilan. Jangan tergoda dengan penampilan, harus dicek kembali. Ya, penampilan kadang-kadang begitu meyakinkan, tetapi faktanya nggak seperti itu. Dewasa, pria dewasa, wanita dewasa, dan mereka harus saling mencintai. Jadi nggak ada pemberkatan karena dipaksa. Saya yakin tidak ada paksaan ini antara laki dan perempuan.
Kalau ada paksaan, lebih baik nggak usah dilanjutkan pernikahan, itu hanya akan membuat kacau saja. Ya akan berkata saya dulu dipaksa, sebenarnya sih saya nggak suka sama dia, tapi karena dipaksa ya udahlah, akhirnya menikah terpaksa. Jadi hari ini kita tidak melakukan pernikahan terpaksa. Ini pernikahan yang sudah digumuli, didoakan, benar-benar digumuli, didoakan, dan karena mereka saling mencintai. Jadi ada dalam surat yang mereka tanda tangan di metra itu adalah ya surat namanya suka sama suka. Jadi kalau nanti dalam perjalanan pernikahan mereka berkata, aku sebenarnya nggak mencintai kamu, lah ini tanda tangan siapa? Ayo, jangan karena sedikit baru masalah berkata sebenarnya aku nggak mencintai kamu. Memang akan ada masalah, tapi jangan sampai berkata sebenarnya aku tak mencintai kamu. Jangan juga mencintai yang lain. Bapak-bapak ada amin? Ibu-ibu ada amin? Atau bapak-bapak masih ada mencintai yang lain? Jangan sampai ada orang bilang cinta lama bersemi kembali. Wih, bahaya itu. Coba lihat kiri kanan dan katakan bahaya itu. Nah, waktu kemarin dalam gladi bersih saya katakan kalau nanti ada pertanyaan, jangan sampai ada wanita lain yang berkata, Pak Pendeta berhenti, saya nggak setuju. Itu suami saya. Wah, bahaya itu. Atau ada laki-laki berkata, Pak Pendeta berhenti, jangan nikahi mereka. Karena yang wanita itu masih berstatus istri saya yang sah. Wah, bahaya itu. Tapi mereka pastikan mereka saling mencintai, saling mengasihi, yang dipersatukan Allah yang memang mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saling menerima satu dengan yang lain. Ya kita nggak bisa, si suami menuntut kesempurnaan, wanita nggak boleh. Wanita menuntut kesempurnaan yang laki-laki nggak boleh. Ada kelebihan wanita itu, ada kekurangannya. Ada kelebihan pria itu, ada kekurangannya. Nah, ketika dipersatukan Allah, maka kedua yang menjadi satu ini harus saling menerima satu dengan yang lain. Baik kekurangannya maupun kelebihan. Ya, ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan. Tetapi di dalam kelebihan dan kekurangan itu, ketika mereka saling menerima, maka kuat apa yang dipersatukan oleh Allah. Nah, waktu dipersatukan oleh Allah, dua menjadi satu, haruslah dalam pernikahan kudus. Tidak boleh kita ketemu di sembarangan tempat, kemudian kita bilang kita menikah hari ini ya, selesai. Ketemu lagi di tempat lain, kita menikah hari ini ya, selesai. Enak saja. Emangnya pernikahan itu kaleng-kaleng apa? Tidak. Pernikahan seperti yang kita ada ini adalah kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita lakukan di dalam hadirat Allah. Ya, nanti ketika mereka berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Bukan bermain-main. Itu sebabnya ini penting ketika nanti berhadapan dengan persoalan, pergumulan dan mulai menggoncangkan pernikahan itu. Ingat, kita dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan kudus. Dan masuklah mereka dalam rumah tangga yang baru. Ini namanya rumah tangga yang baru. Ya, mulai berkarya. Ya, rumah tangga yang baru. Membangun rumah tangga yang baru. Ya, memikirkan keluarga sendiri yang baru. Mulai ya memikirkan bagaimana kehidupan ke depan, bagaimana untuk menjadi berkat, bagaimana untuk memuliakan nama Tuhan. Karena tujuan daripada Tuhan yang memberikan wanita itu kepada laki-laki itu supaya semua baik dan keduanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu mereka harus meninggalkan ayah dan ibu. Bukan berarti tidak peduli ayah dan ibu, bukan. Tetapi tidak bergantung lagi dengan ayah dan ibu. Jadi ini satu rumah tangga kita lagi waktu anak-anak. Dalam rumah tangga ini kita sebagai anak kegantungan kepada orang tua. Ketika kita dewasa, kita harus tinggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri kita. Kita mulai membangun rumah tangga yang baru. Kelak anak-anak kita juga akan meninggalkan kita, mereka akan masuk dalam rumah tangga yang baru. Jadi artinya adalah mulailah satu rumah tangga yang baru didirikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak berarti mengabaikan orang tua, tidak. Tidak berarti melupakan orang tua, tidak. Tetapi artinya tidak lagi bergantung kepada orang tua. Sudah harus berani menghadapi segala tantangan secara berdua.
rumah tangga yang baru. Kelak diberikan oleh Tuhan keturunan, mulai bersama dengan anak-anak. Ya, rumah tangga yang baru ini berjuang bersama-sama. Dua menjadi satu. Ya. Di ayat 4 berkata begini, firman Tuhan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Inilah yang masuk dalam pernikahan kudus. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini karya Allah. Jadi Allah lah yang mempersatukan manusia itu dengan perempuan itu. Kita tahu Alkitab berkata, ketika manusia itu seorang diri, dan Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia itu, Adam, dalam tidurnya nyenyak, dia tidak mengerti apa-apa. Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam, dan dibangunnyalah seorang perempuan. Ini satu rahasia, Adam tidak tahu. Yang dia tahu adalah ketika dia bangun, Tuhan berkata, ini dia pendampingmu, penolongmu, dan dinamai perempuan itu. Dan Adam sendiri mengakui bahwa itu adalah tulang dari tulangnya, daging dari daging. Jadi bagian dari laki-laki itu, perempuan itu, dan sudah sepatutnya menjadi satu. Nah, untuk melanjutkan karya Allah yang harus mereka kerjakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya dua menjadi satu? Yang kita renungkan, berarti keduanya dipersatukan oleh Allah. Itulah pernikahan kudus. Jika belum dipersatukan oleh Allah, kita tidak dapat. Itu merupakan satu keluarga, satu rumah tangga yang kudus di hadapan Allah. Karena mereka belum berjanji di hadapan Tuhan. Tetapi ketika nanti kedua saudara kita berjanji di hadapan Tuhan, itu titik di mana mereka memulai kehidupan yang baru, mulai rumah tangga yang baru. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersatukan oleh Allah, dua menjadi satu, dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan manusia dengan alasan apapun. Dua jadi satu ini nggak boleh dipisahkan, karena ini adalah karya Allah dan Allah mau ini terus bersatu. Hanya maut yang memisahkan. Artinya suami istri harus berjuang bersama untuk mempertahankan pernikahan itu. Karena pernikahan itu salah satu sasaran empuk dari kuasa kegelapan, mau menghancurkan rumah tangga. Ini pekerjaan kuasa gelap. Tidak suka keluarga itu harmonis, bahagia. Iblis akan bergerak terus. Ya, kita tahu bagaimana ketika Bapak Ayub rumah tangganya bahagia, diberkati Tuhan, hubungan harmonis dengan istrinya, hartanya ada, anak-anaknya sehat. Wah, iblis tidak tinggal diam. Digojloknya keluarga itu, rumah tangga itu. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, bahkan istri yang dikasihinya berkata, "Hei Pak Ayub, matilah kau, kutukilah Tuhanmu itu." Wah, ngeri kali. Mestinya perempuan itu menjadi penolong, ternyata jadi perongrong. Halo ibu-ibu, jangan jadi perongrong ya. Ada amin ibu-ibu? Perongrong itu artinya bagaimana Pak Pendeta? Ini loh, suami udah kerja gitu, karena tetangga baru beli Nmax. Coba lihat kiri kanan dan katakan Nmax. Dan berkata, Pak Nmax. Pak Nmax. Itu perongrong saudara. Datang suaminya, jangankan Nmax, kita buat Xmax. Nah. Oh jangan Xmax, Zmax, supaya nggak ada gitu loh. Perongrong itu namanya. Kadang-kadang tetangga sebelah yang ya sebenarnya nggak ada masalah bagi mereka, tetangga sebelah ya, kalau mereka diberkati kan mestinya kita bilang puji Tuhan ya. Tapi istri merongrong suami, sudahlah, ayo. Tapi di sini saya lihat nggak ada. Ibu-ibu di sini saya lihat dari penampilannya penolong suami. Ada amin.
kalau merasa seperti tidak penolong nih gitu ya, harus jadi penolong. Karena suami sangat namanya adalah supaya bercerai ya. Ya bisa bantu LCD ya. Nah, mengapa perceraian terjadi? Oke, lanjut. Ini terganggu ya. Nah, alasan apa yang membenarkan perceraian itu diperbolehkan? Sebenarnya tidak boleh. Lanjut. Tidak ada alasan yang membenarkan perceraian itu. Tidak ada. Nah, mungkin orang berkata kemiskinan, ada karena keuangan, ekonomi. Saya nggak mau bersama dengan suami. Ekonomi kita begini saja sudah hebat, naik pangkat, jabatan luar biasa, gajinya besar. Loh, kok ini suami saya gitu-gitu aja. Masalah keuangan aja. Akhirnya si istri bilang, sampai di sini saja pernikahan kita. Tidak boleh ya. Jangan ya. Jangan ya, Dek. Janganlah, masalah ekonomi kan bersama-sama, ayo. Tidak apa-apa, dari kecil, setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar. Yang penting kita berdua bersama. Harus begitu. Suami istri harus menerima, sekalipun saat ini ekonomi agak sulit, suami atau ya gaji istri kecil, gaji suami kecil, atau jangan-jangan gara-gara gaji istri lebih besar, istri melonjak dan mulai cari yang lain, itu bahaya juga ya. Boleh nggak gaji istri lebih besar? Boleh, tidak apa-apa, tapi istri jangan menjadi kepala. Yang kepala itu laki-laki ya. Jangan mengatur-ngatur suami gara-gara gaji istri lebih besar, nggak boleh. Tetap suami adalah suami. Ya. Karena ada juga terjadi ya, kemarin itu karena ada di berita ya. Karena suaminya dapat jadi P3K itu atau P3S? P3K ya. Langsung dia tinggalkan istrinya ya, istrinya langsung ditinggalkan. Ini suami yang kurang bagus ini. Akhirnya istrinya protes, masuk ke pemerintah. Akhirnya pemerintah cabut itu SK-nya, jadi nggak pegawai negeri lagi. Ya, nah akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Tapi setelah nggak dapat apa baru kembali ke istrinya. Wah, gawat ya. Coba bersama-sama udah dapat berkat, tetap bersama suami istri kan bagus. Ini cari gara-gara dia ya. Jangan masalah ekonomi kemudian kacau rumah tangga, jangan. Atau mungkin masalah kesehatan. Wah, ini pasangan saya sakit-sakitan. Apa yang mau saya dapatkan? Ada ya, karena pasangannya sakit-sakitan, nyusahin aja, tinggalkan aja. Bahkan mungkin ada keluarga bilang, ngapain kamu sama punya suami kayak gitu? Kamu kan perempuan, harusnya dia dong yang membiayai. Kenapa jadi kau yang biayai dia? Lah, emangnya kita minta si suami harus kayak gitu? Kan tidak. Tapi kalau rumah tangga yang dipersatukan Allah karena saling mencintai, saling mengasihi, berkorban. Kalau suami ya tidak berdaya karena satu dan lain hal, istri tidak boleh meninggalkan suami. Istri harus bertanggung jawab juga buat suami. Ada amin istri-istri? Ada amin suami-suami? Enggak ada amin. Suami mana nih? Bapak-bapak ada amin? Jangan, istri ini sudah nggak berdaya nih, ngapain lagi punya istri kayak gini loh, yuk sakit-sakitan sebentar saya bawa ke rumah sakit, sebentar baru sakit. Saya pulang kerja malah kasih, bukan bilang sayang, langsung dikasih ini apa ini, minyak kayu putih, tolong olesin Pak. Ih, tiap hari olesin minyak kayu putih. Bukannya ini balsam Pak, tolong kaki saya rematik ini loh. Jangan, kalaupun toh akhirnya bapak-bapak harus pegang minyak kayu putih atau minyak oles dan katakan, puji Tuhan masih ada minyak kayu putih untuk saya olesi kepada istri saya, dan olesi dengan sukacita. Tuhan berkati, beri kesembuhan. Ada amin? Enggak ada aminnya, amin. Jangan bilang sekarang kamar ini baunya apa nih, bau kok kayak gini sekarang minyak kita, dulu ada wangi, sekarang kok capek deh gitu ya. Wah, kemudian ada suara-suara lain, tinggalkan aja istrimu kayak gitu, atau tinggalkan aja suamimu kayak gitu. Nggak boleh, karena dipersatukan oleh Allah. Kesehatan, apapun keadaan kesehatan, pertahankan. Mungkin karena tidak dapat memberi keturunan. Ini terjadi saudara. Ya, saya melihat dalam satu tayangan dan memang fakta. Dan keluarga besar juga menerima. Ya kan nggak punya keturunan, istrimu nggak bisa kasih keturunan, udahlah cari wanita lain. Nah kalau misalnya, oke, sudah diberkati, dapatlah wanita lain.
Terus datang ke Pak Pendeta, Pak Siahan, Pak Pendeta tolong berkati untuk istri yang kedua. Terus Pak Pendeta Siahan berkata, oh iya bagus, tidak apa-apa, mari saya berkati. Oh nggak boleh. Yang pertama, terima apa yang Tuhan izinkan terjadi, udah komitmen, maka sebelum masuk dalam pernikahan semua harus dibicarakan. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, kan ada bimbingan pranikah, masalah kan kalaupun tidak dikasih keturunan sama Tuhan bagaimana? Siap terima, ya, karena pernikahan itu, ya, bukan hanya untuk maunya kita, sesuka-suka kita, untuk keuntungan pribadi, tidak. Jadi tidak ada alasan, sekalipun tidak ada keturunan tetap pernikahan dipertahankan. Oh mungkin ada, ya KDRT, ini suami suka pukul atau istri suka pukul, lebih baik cerai saya. Tidak boleh, karena waktu sebelum pernikahan kan sudah kenal dong, sudah tahu dong siapa suaminya, sudah tahu dong siapa yang akan jadi istrinya. Ya, ada satu cerita lucu ya dalam pernikahan. Kemudian ibu mertua datang. Nah kebetulan datang kepada yang ibu ini punya anak perempuan. Wah, anak perempuannya buka rumah, ternyata dia pipinya udah merah-merah. Wah, dia marah. Suamimu pukulin kamu ya? Awas, saya berikan dia, kamu kepada dia bukan untuk disiksa. Mana suamimu? Nah, setelah dibuka ternyata suaminya lebih parah. Ini diperban, hancur babak belur karena istrinya jago karate. Akhirnya mertuanya bilang, aduh capek deh, tadi mau membela anaknya perempuan. Bisa juga bapak-bapak lebih parah dikerjain sama istri loh. Hati-hati dengan istri. Wah, jangan main-main. Tapi di sini nggak ada ya, saling mengasihi, saling mencintai. Kadang-kadang KDRT bisa saja muncul, tapi segera redakan. Seringkali saya katakan nanti kedua mau mulai, kalau nanti ada yang mau ribut boleh, tapi katakan kita berdoa dulu ya. Ya, atau suami bilang, mama, saya sebenarnya mau ribut ini, tapi kita berdoa. Atau istri mau marah, boleh marah, saya akan siap dimarahin, tapi kita berdoa dulu. Pasti kuasa kegelapannya menyingkir. Atau mungkin ada alasan kehadiran orang ketiga, orang keempat, gara-gara dia, tidak ada. Ya, kemarin dalam bimbingan saya katakan jangan sampai ada nama-nama tertentu masih tersimpan. Anda harus kasih tahu kepada calon suami, calon istri ini dulu, mantan-mantan ini banyak ini, tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu banyak dulu mantan-mantannya, ya tapi nggak apa-apa, kan itu kan mantan toh, ya, masa lalu toh. Tapi jangan diingat-ingat lagi, itu masa lalu. Yang ada sekarang hanya suami istri yang diberkati Tuhan. Berikut ayat yang ketiga berkata begini, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Mereka tanya, Tuhan Yesus mereka mau membenarkan diri mereka sebenarnya boleh bercerai. Dengan alasan apa? Itu Musa kasih surat cerai. Dia ayat berikut, ayat 7. Lanjut. Nah, kata mereka kepadanya, jika demikian, karena jawaban Yesus tidak boleh alasan apa saja. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidaklah demikian. Jadi sejak semula tidak ada istilah perceraian. Bisa, apapun kesalahan pasangan bisa diterima kalau kita tidak menegarkan hati. Kadang-kadang yang perempuan menuntut, yang laki-laki juga menuntut. Laki-laki kadang udah merendahkan diri, tapi perempuan terus menuntut, akhirnya nggak tahan. Atau perempuan sudah merendahkan diri, yang laki-laki menuntut. Kalau tidak ada yang sama-sama merendahkan hati, maka perceraianlah yang akan terjadi. Di ayat 9 lanjut, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi untuk cerai bisa dengan catatan kalau ada perzinahan. Tetapi pasangan itu tidak boleh menikah lagi. Itu jelas ayatnya. Ya, jadi boleh bercerai kalau salah satu pasangan berzina. Kenapa bercerai? Karena pasangan yang tersakiti itu tidak terima, itu maksudnya. Oh, saya diselingkuhin, saya dikhianatin.
Saya nggak mau terima lagi dia. Oke, baik. Tetapi ketika bercerai, masing-masing tidak boleh menikah. Kalau menikah, tetap mereka dalam perzinahan. Pernikahan itu dikatakan. Jadi tidak boleh menikah lagi. Ya, kalaupun harus cerai karena perzinahan. Tetapi kalau ada kerendahan hati mau terima, mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain, perceraian tidak akan terjadi. Ya, berikut. Dalam Roma pasal 7 ayat 2 berkata begini. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ayat 3, jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki yang lain. Dan sebaliknya, ya laki-laki yang istrinya masih dan dengan yang lain, ya dia masih berzina. Tetapi kalau pasangannya sudah meninggal, maka mereka tidak berzina lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran ini. Ya, betapa dahsyatnya, pentingnya, ya. Pernikahan dua menjadi satu, ya. Mereka bukan lagi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, bisa dibantu LCD-nya. Sekali lagi. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Lanjut. Yang pertama, dua jadi satu. Ini dipersatukan oleh Allah. Pegang teguh. Tuhan yang mempersatukan kalian. Amin. Tuhan, kalian berdoa, kalian bergumul. Kalian percayakan hal itu, dan ini karya Allah. Pertahankan, perjuangkan, ya. Dan yang kedua, tidak boleh diceraikan oleh manusia, tidak boleh diceraikan oleh alasan apapun. Ya, yang kedua, ya, tidak boleh. Pertahankan. Dua kebenaran ini pertahankan dalam rumah tangga. Memang akan ada pergumulan, ada tantangan, tetapi ketika puasa yang berjanji, berkomitmen, saling mengasihi, saling mencintai tadi masuk dalam rumah tangga baru, maka berdua hadapilah tantangan yang ada. Suka duka silih berganti, itu kehidupan, bersama-sama hadapi. Ada ilustrasi ya yang sangat menarik bagaimana pasangan ini setia sampai mati, ya. Begini ya, nah, Ibu Pendeta pernah ajarkan ya, yang sudah berkeluarga bisa buat begini ilustrasinya. Jadi jari tengah ditekuk buat begini, masing-masing jari ketemu, masing-masing jari, semua bisa. Praktekkan dulu, ya, praktekkan, bisa ya. Ya, mempelai, kedua mempelai buat begini, tengah-tengah begini, sudah. Oke, sekarang perhatikan, jari jempol ini pisahkan, bisa, bisa. Gambarkan ini, katakan dengan orang tua kita, kita bisa berpisah. Dan suatu saat akan berpisah. Ya. Nah, kemudian jari telunjuk, bisa? Orang yang kita kasihi. Ya, mungkin kakek, nenek, sahabat, bisa? Entah siapapun di sini, bisa ya. Kemudian anak-anak kita bisa, akan bisa ya. Nah, sekarang jari manis yang melekat cincin itu, pisahkan. Itu pasangan kita. Bisa? Bisa? Jangan lepaskan jari tengah itu ya. Terus pisahkan. Bisa? Bisa? Tidak bisa kan? Kalau ada yang bilang bisa, perlu dicurigai tangannya itu. Bisa? Nggak bisa. Saya udah berjuang ini loh. Yang ini gampang, bisa. Tapi yang jari manis, di mana cincin itu melekat, itu nanti akan disematkan oleh kedua mempelai. Berarti mereka berkata, kita menyatu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa.